pemirsa, kembali kami hadir memperbaharui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia, dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami. Bersama saya Nur Hidayah dalam program Make News Siang. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Tenggara bakal memperketat pengawasan pada pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara yang akan dilaksanakan secara serentak pada Desember 2020. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan 2019 oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan 12 saran kepada pemerintah. Apa saja? Ikuti laporan Wiwit Aditya berikut ini. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Balai Latihan Kerja Kendari kembali melanjutkan pelatihan berbasis kompetensi yang sempat terhenti karena pandemi COVID-19 saat ini telah memasuki tahap 5. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Tenggara bakal memperketat pengawasan pada pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara yang akan dilaksanakan secara serentak pada Desember 2020. Pemilihan kepala daerah di 7 daerah di Sulawesi Tenggara yang akan digelar secara serentak pada Desember 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan memperketat penjagaan pada kenetralan aparatur sipil negara, baik melalui pengawasan media sosial maupun politik uang. Saat ini tengah menyiapkan rancangan pengawasan tersebut, seperti pengawasan langsung yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selanjutnya, pengawasan tidak langsung seperti pemantau pada media sosial. Terkait dengan pengawasan netralitas ASN yang dilakukan melalui media sosial, itu di setiap Bawaslu Kabupaten ya atau kecamatan itu sudah ada staf yang kemudian setiap saat dia mengecek apakah ada ASN yang terlihat berpihak kepada salah satu pasangan calon atau tidak. Kemudian yang berkaitan dengan pengawasan secara langsung ini kita sudah menyampaikan kepada teman-teman Panwas Kecamatan, ya, kemudian teman-teman Panwas Desa dan Kelurahan untuk salah satu fokus yang pengawasan mereka di tingkat desa, tingkat kecamatan itu adalah para ASN yang ada di situ. Kita bersyukur pada saat ini Panwas Desa Kelurahan, Panwas Kecamatan itu sudah terbentuk sehingga setiap desa itu ada. Walaupun demikian, tentu kita juga sangat berharap masyarakat, ya, teman-teman UKP atau teman-teman dari perguruan tinggi juga ikut melakukan pengawasan secara partisipatif. Dari Kendari, Taswin Tahang, Mekdot TV melaporkan. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan 2019 oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan 12 saran kepada pemerintah. Apa saja? Ikuti laporan Wiwit Aditya berikut ini. Merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap seluruh penggunaan dana. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara mengusulkan saran untuk pemerintah provinsi dalam pengambilan keputusan dan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah 2019. Usulan tersebut diantaranya terkait temuan dan catatan penting laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2019 tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan beberapa organisasi perangkat harus segera ditindaklanjuti dan menjadi perhatian serius agar tidak terulang dalam pelaksanaan APBD selanjutnya. Kemudian, jika ada organisasi perangkat daerah belum mencapai target 100%, diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi kepala daerah dalam memacu kinerja khususnya terkait pendapatan asli daerah bagi OPD yang terkait. Selain itu, banyaknya jabatan kosong di organisasi perangkat daerah yang diisi oleh pelaksana tugas, agar menjadi perhatian gubernur karena dengan kosongnya jabatan tersebut, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya yang telah dianggarkan tidak dapat terrealisasi, sehingga mempengaruhi serapan anggaran. Demikian juga Biro Layanan Pengadaan, agar diminimalisir adanya keterlambatan lelang yang mengakibatkan terjadinya gagal lelang, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan menjadi beban APBD berikutnya. Juli sampai Agustus ini harus minimal sudah sesuai dengan harapan kita semua, insya Allah itu. Berapa persen? Ya
kalau bisa sekitar rata-rata 68% udah. Kan masih ada sampai bulan Desember kan. Tapi kita akan pacu bila perlu 70%. Yang masalahnya kan kemarin itu kita ada refocusing. Ya kan? Refocusing ini sebetulnya kan kita harus menyusun kembali. Jadi anggaran-anggaran ditarik semuanya baru disusun, kita keluarkan perkada kan. Nah tentunya juga harus ada persetujuan dari pusat. Tetapi sebetulnya serapan anggaran itu tidak bermasalah. Karena ada beberapa proyek-proyek kan semua sudah hampir pelaksanaan tendernya. Kalau ada yang belum, nah karena kita harus sesuaikan dulu. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih mengapresiasi atas saran dan usulan tersebut. Politisi Nasdem ini mengatakan, pihaknya akan mendorong kinerja para organisasi perangkat daerah untuk melakukan evaluasi dalam tugas yang diberikan. Dari Kendari, Wiwit Aditya, Macdot TV melaporkan. Balai Latihan Kerja Kendari kembali melanjutkan pelatihan berbasis kompetensi. Selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Make News Siang. Halo Sobat Sultra Cerdas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Dan kini, kasus pandemi COVID-19 sudah menjadi bencana dunia karena merabak di hampir seluruh penjuru bumi atau negara. Hingga saat ini, belum ditemukan obat paten untuk menyembuhkan penyakit akibat coronavirus ini. Namun kita bisa mencegah dengan menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mencegah lebih baik dibanding harus mengobati. Sultra Cerdas untuk negeri. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19, berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Dan yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Ayo tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, karena kita bisa cegah corona. Sultra Cerdas untuk negeri. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Balai Latihan Kerja Kendari kembali melanjutkan pelatihan berbasis kompetensi yang sempat terhenti karena pandemi COVID-19 saat ini telah memasuki tahap 5. Pelatihan tahap 5 berbasis kompetensi kembali dilaksanakan Balai Latihan Kerja Kendari yang digabung dengan pelatihan tanggap COVID-19. Pelatihan ini membuka 4 paket yang terdiri dari pelatihan tanggap COVID 1 paket dan pelatihan berbasis kompetensi 3 paket. Untuk waktu pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi akan dilaksanakan selama 1 bulan dengan beberapa pelatihan seperti pengelolaan administrasi dan komputer operator asisten. Sedangkan pelatihan tanggap COVID-19 akan dilaksanakan selama 10 hari dengan pelatihan pembuatan wastafel dan memasak. Materi pertama soft skill. Dalam hal ini kita bawakan di ruang rapat maupun di sini. Dan salah satu yang disampaikan Pak Ketua DPRD tadi itu adalah materi soft skill. Artinya nilai-nilai motivasi, konsep diri, bagaimana konsep diri untuk mereka kesuksesan. Mereka harus punya cara pandang
cara meyakinkan, ada keyakinan dalam dirinya, ikut pelatihan di sini harus menjadi orang sukses. Dan semua hambatan seperti yang disampaikan Pak Ketua DPR tadi, juga tadi pagi saya sudah bawakan materi sosial kepada mereka bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini yang bisa langsung meraih kesuksesan tanpa melalui perjuangan yang berat, tanpa melalui proses pelatihan-pelatihan. Dan melalui pelatihan di sini insya Allah, walaupun waktunya singkat, dan mereka sudah punya modal. Modalnya di mana? Di pendidikan formal. Tinggal bagaimana kita asal lebih tajam lagi di sini tentang keterampilannya. Nah, kalau itu bisa berpadu antara apa yang diperoleh pendidikan formal dengan keterampilan yang kita asah, kita masukkan, kita isi di sini. Insya Allah mereka akan menghasilkan insan-insan kompeten yang bisa menolong dirinya dan sekaligus insya Allah bisa membantu saudara-saudara yang lain, menolong saudara-saudara yang lain untuk dipekerjakan pada usahanya yang dia kembangkan setelah mengikuti pelatihan. Pelatihan ini juga mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh saat membuka acara. Pertama, kami memberikan apresiasi positif bahwa sekarang kita ini kan baru melangkah ke new normal. Dalam posisi COVID-19 kita masih PSBB, Balai Latihan Tenaga Kerja di Kendari yang dipimpin oleh Bapak Molondi itu sudah melakukan prestasi-prestasi yang luar biasa, membagi masker, memberikan sembako, dan paling tidak semua kegiatan-kegiatan yang menjadi tahunan terhadap BLK ini dilaksanakan, termasuk juga itu bagaimana pencegahan, peningkatan kapasitas kompetensi putra-putri kita ada di Sumatera sehingga mengurangi pengangguran dan mereka bisa menciptakan lapangan kerja yang baik. Saya kira DPR berterima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik sehingga pemerintah harus hadir. Apa yang menjadi kendala, tugas kami di DPR akan membackup nanti masukan-masukan yang dilakukan oleh BLK sehingga dari tahun ke tahun prestasi BLK itu bisa diperbaiki. Politisi Partai Amanat Nasional ini berharap kepada peserta pelatihan agar setelah mengikuti kegiatan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga menjadi sumber penghasilan. Ya, mudah-mudahan mereka ini setelah dilatih, dididik, ya, mereka akan terjun ke masyarakat dan bisa memberikan mencari sumber nafkah dan bisa mempekerjakan yang lainnya. Dan kita tahu mereka yang dididik ini tidak semua mengalami kompetensi seperti mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, minimal di kampungnya, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja, tidak lagi harus ke kota. Tetapi paling tidak mereka bagian dari lokomotif untuk kemajuan ekonomi di daerah. Dari Kendari, Taswing Tahang, Medlo TV melaporkan. Muslimah Indonesia di San Francisco Bay Area mengadakan pengajian daring dan membuat kelas-kelas keterampilan online, memanfaatkan waktu selama tinggal di rumah. Terus yang ngangenin tuh biasanya kalau pengajian kan suka ada potluck ya. Jadi makan bareng, ketemu bareng, itu tuh yang kita kangen juga gitu karena nggak bisa ngumpulnya. Kelompok pengajian di San Francisco Bay Area dengan 60 anggota yang rutin bertemu setiap Selasa pagi, kini terpaksa melakukan pertemuannya secara online. Namun pengajian daring ini malah memunculkan ide kegiatan lain memanfaatkan kemudahan teknologi, seperti dijelaskan Ari Quick, salah satu anggotanya. Salah satunya adalah demo masak. Kemudian juga kita mengadakan acara kebugaran, kesehatan, olahraga. Kemudian ada juga kita mengadakan satu hari, satu juz, itu kita baca Al-Quran. Kemudian kita juga mengundang ustadzah-ustadzah dari luar state untuk ceramah melalui Zoom juga. Jadi alhamdulillah semakin banyak kegiatan yang kita raih di masa tinggal di rumah ini. Seperti siang ini, para ibu terlihat antusias belajar membuat kue bolu marble jadul. Pengajarnya Feby Nikmah Putri, ibu 3 putra yang memilih belajar memasak daripada jajan di luar. Nyenengin juga sih online yang jarak jauh dari kota lain yang mesti nyetir jauh-jauh daripada datang ke satu tempat tertentu, dia bisa online lebih efisien menurutku. Perintah tinggal di rumah juga menimbulkan ide membuat kelas interaktif daring seperti menjahit bagi kelompok komunitas Indonesia Muslimah di Amerika dan Kanada atau IMSA Sister. Selama ini memang kebanyakan kegiatan dilakukan online, tapi tanpa tatap muka. Dengan program interaktif diharapkan dapat semakin mempererat hubungan antar anggota yang jumlahnya lebih dari 700 dan tersebar di berbagai kota. Seperti dijelaskan Novianti Kurniasari, Direktur IMSA Sister yang tinggal di Teaneck, New Jersey. Kebutuhan juga sih Mbak, ya mulai kebutuhan. Kenapa? Karena ternyata kalau benerin alternate aja kan di sini lumayan ya, $10 sampai $15 motong celana atau itu. Pikir-pikir
wah kenapa enggak juga kita mesti memulai gitu ya, bisa sendiri, nggak ngandelin. Apalagi sekarang lockdown begini, kita juga ngeri ya untuk keluar terus ngasih sesuatu ke orang lain. Maka dari balkon rumahnya di Greenbelt, Maryland, Fitria Hayati pun berbagi ilmu menjahit kepada sekitar 40 peserta yang tersebar di berbagai kota. Walau tak mudah baik bagi peserta, tantangannya itu kita bertanya-tanya, ini udah bener nggak ya gue ngaduk telurnya gitu, atau nyampur terigunya udah pas belum ya, kayak gitu. maupun pengajar. Karena untuk menjahit ini kan tidak hanya kita menerangkan secara lisan ya, tapi peserta itu memang harus melihat contoh. Dengan sabar, kedua pengajar ini menjawab setiap pertanyaan peserta, yang bahkan ditanyakan secara tertulis setelah sesi sepanjang 2 jam selesai. Siti Latifah, peserta kelas memasak, tidak mengira kue bolu marble buatannya ternyata enak. Ia berharap dapat semakin pandai membuat kue untuk anak-anaknya. Dengan diharuskannya kita di rumah ini, kita jadi lebih bisa menikmati waktu gitu, lebih dengan keluarga, terus lebih punya banyak waktu untuk ngelakuin hal-hal yang dulu-dulu tuh kayaknya kok nggak sempat-sempat aja gitu. Dari Washington DC, Naras Prameswari, Nia Iman Santoso, VOA. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tuntut negara bagian untuk membuka kembali sekolah tatap muka pada tahun ajaran mendatang. Selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Make News Siang. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik, dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi.
Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan Corona. Halo Sobat, mengapa selama masa pandemi COVID-19 di rumah itu lebih aman? Alasannya cukup jelas, karena yang pertama, social distancing tercapai, yang kedua, terhindar dari droplet atau tetesan kecil dari orang lain, dan yang ketiga, terhindar dari penyebaran virus melalui udara di tempat umum. Pastikan diri kita aman di rumah saja dan keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendesak, misalnya ke fasilitas kesehatan atau urusan penting lainnya. Sultra cerdas untuk negeri. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tuntut negara bagian untuk membuka kembali sekolah tatap muka pada tahun ajaran mendatang. Padahal angka kasus positif virus corona terus melonjak di Amerika. Liburan musim panas ini, gubernur dan departemen pendidikan negara bagian di seluruh Amerika Serikat memiliki pekerjaan rumah berat. Mereka harus menentukan kesiapan pembukaan kembali sekolah untuk tahun ajaran musim gugur mendatang yang dimulai pada September. Awal Juli, Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pendidikan AS Betsy DeVos menuntut sekolah untuk beroperasi tatap muka penuh pada tahun ajaran mendatang. Tuntutan ini ditentang Asosiasi Pengajar. And I want Donald Trump to sit in the back of my class of 39 and breathe their air. I want him to sit there for 7 hours, 5 days a week, and have those kids cough and sneeze on him. Epidemiolog menekankan pentingnya peninjauan khusus berdasarkan wilayah. In communities where the case numbers are rapidly increasing, it may not be possible to safely reopen schools until disease transmission is lowered. Can't stress that enough. Untuk sementara, 40 negara bagian memberikan kewenangan kepada masing-masing distrik sekolah untuk menentukan pembukaan kembali sekolahnya. 5 negara bagian memutuskan untuk membuka untuk kelas tatap muka dan 5 lainnya kelas hybrid, tatap muka dan online. Jajak pendapat Reuters Ipsos menunjukkan hanya 1 dari 4 orang tua di Amerika Serikat yang merasa aman jika sekolah dibuka kembali pada tahun ajaran mendatang. Dengan lebih dari separuh pendukung Partai Republik merasa aman dan hanya 10% dari pendukung Partai Demokrat yang merasa aman. Kekhawatiran utama adalah kemungkinan anak-anak menjadi pembawa virus dan menularkannya kepada populasi yang lebih rentan COVID-19 ketika mereka pulang ke rumah. Perdebatan untuk membuka kembali sekolah juga dialami diaspora Indonesia yang menjadi orang tua di Amerika. Foni dan keluarganya tinggal di Atlanta di negara bagian Georgia yang melihat pelonjakan kasus positif setelah pembukaan kembali yang dinilai terlalu awal. Kita tuh kemarin tuh diajak untuk voting dan kayak board meeting gitu ya. Di situ county-nya ini memutuskan untuk restart school gitu ya, open school-nya gimana plan-nya. Tapi anyway, walaupun itu sudah diumumkan seperti itu, pasti ada kemungkinan perubahan lagi, either akan dibikin full virtual, karena dilihat dari kondisinya di sini. Sementara di daerah Seattle, negara bagian Washington, keputusan pembukaan kembali sekolah diserahkan kepada orang tua. Kita lihat 3 bulan, mungkin 3 bulan ini, dengan survei, dengan anak-anak, tapi kelihatannya orang tua termasuk concern juga dengan adanya itu. Yang kita nggak sesuai dengan sekolah, mungkin kita dikasih kebebasan juga ya untuk milih mungkin full time homeschooling misalnya gitu ya. Bagi orang tua dengan anak yang berusia lebih muda, kedisiplinan anak jadi masalah utama. Anak-anak kalau kita ke toko aja semua ambil dipegang, nanti habis itu kita harus ngeliatin kan, jangan sampai megang muka kan, sama juga bohong ya. Kalau mes udah otomatis, kalau keluar langsung. Sebagai imigran, ada tantangan tersendiri mendampingi anak-anak mereka bersekolah dari rumah. Gimana pun aku bukan native speaker gitu, jadi kadang-kadang kalau ada term-term mereka kayak art language atau apa, apaan ini mama nggak tahu gitu ya. Jadi ya udah, tapi insya Allah, alhamdulillah pasti anak-anak cari tahu gitu sendiri. I think that's a good thing juga sih.
Asosiasi Pengawas Sekolah AS memperkirakan butuh dana sedikitnya 1,7 juta dolar Amerika untuk pembukaan kembali satu distrik sekolah dengan 3.600 siswa. Pembengkakan dana ini digunakan untuk memperbanyak armada bus sekolah dan penyediaan sarana disinfektan di sekolah. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Berbagai tempat hiburan mulai kembali dibuka termasuk Disney World di Florida dan Kebun Binatang San Francisco di California, yang masing-masing telah 4 bulan absen pengunjung. Tempat hiburan ini tetap memberlakukan pembatasan sosial demi keselamatan pengunjung maupun pegawai. Sejak pertengahan Juli, pengunjung sudah bisa lagi melihat langsung satwa favorit mereka di Kebun Binatang San Francisco, negara bagian California. As we're talking right now, I'm seeing people coming into the zoo. They are smiling. They've missed us for 4 months. We have huge interest. We're only doing online ticketing now to be safe. Masker, jaga jarak 2 meter, pembatasan jumlah pengunjung ke separuh kapasitas kebun binatang, itulah sebagian peraturan baru memasuki new normal. Every zoo is different. We are lucky because we have 100 acres. We're almost entirely outdoors. So we think of ourselves as an outdoor museum and garden. Hanya binatang yang huniannya di udara terbuka yang bisa kembali dilihat pengunjung. Sementara wahana dalam ruangan tertutup atau yang biasanya mengharuskan kontak dekat dengan pengunjung, termasuk taman bermain, belum dibuka. Our daughter just turned 3. So it's really hard to find something to do with her. I think they're doing a great job. So far, it seems like they've closed off high touch sections and indoor areas. So we're just happy to be back here. Kebun binatang dan fasilitas serupa di seluruh California terancam bangkrut akibat PSBB berbulan-bulan, sehingga ancaman lockdown baru membuat pengelola taman sejenis cemas. It costs the zoo $30,000 a day to operate. So we have a huge expenses whether we have visitors here or not. We need the income to come in from revenue. We get 70% of our income from gate revenue. Sementara taman wisata seperti Walt Disney World di Orlando, negara bagian Florida, juga buka dengan kenormalan baru dan protokol kebersihan lebih ketat. Di sini pun jumlah pengunjung dibatasi. We're implementing new safety measures to ensure that our guests can enjoy Disney Springs. And we've got an incredible group of cast members here circulating throughout the property to assist them in this way. Diperkirakan ada sekitar 77.000 pekerja di Disney World. Dan menurut Serikat Pekerja Taman Wisata itu, baru sekitar 20.000 yang telah dipanggil kembali untuk bekerja. Sebagian adalah warga Indonesia. Pertama yang dirasakan tuh deg-degan ya, takutnya yaitu takut sama oknum-oknum yang tidak menjalankan protokol dengan baik. Ya takutnya itu kalau misalkan tamunya lupa social distancing terus mendekat ke aku kan harus menjauh ya. Jadi kayak ya takutnya itu deg-degan sih sebenarnya, nervous. Pekerja yang telah dipanggil kembali juga lebih dulu menjalani pelatihan. Physical training untuk COVID-19 8 jam. Kita 8 jam training. Dari mulai basic COVID-19 ya kan. Planningnya, prosedurnya bagaimana. Karena banyak aplikasi yang biasanya kontak sama tamu itu tidak diberlakukan lagi gitu loh ya kan, kayak pembayaran pakai kartu atau pakai apa gitu loh ya kan. Universal Orlando dan SeaWorld Orlando juga telah membuka kembali taman masing-masing dengan protokol kesehatan baru. Masing-masing tempat memiliki aturan sendiri soal kenormalan baru ini. Tapi setidaknya di Amerika Serikat tidak ada rencana untuk meniru Jepang. Di sana wahana seperti roller coaster dilengkapi dengan aturan untuk tidak berteriak. Pengunjung disarankan untuk berteriak dalam hati saja. Ini kemudian menjadi viral dan menjadi semacam slogan oleh para netizen bagi tahun 2020 yang memang penuh cobaan ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Mac News siang hari ini. Saya Nur Hidayah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.